ngendikaken laula id sami'tumuhu, hendaknya tatkala mereka mendengarkan hadisul ifki tersebut, tatkala kalian semua mendengarkan hadisul ifki tersebut, dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairah, hendaknya para mukminin dan para mukminat menyangka kepada dirinya sendiri sebuah perkara yang baik, ya, sebuah perkara yang baik. Terus ya Allah ya Rabbi ya Karim wa qalu hadza ifkum mubin, dan seharusnya mereka mengatakan bahwa ini merupakan sebuah kebohongan yang jelas. Yes. Secara garis globalnya ayat ini berarti diartikan oleh Syajaruddin Al-Mahalli laula aihalla id aihina sami'tumuhu, harusnya tatkala kalian semua mendengarkan hadisul ifki, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim ay ba'dhanna ba'duhum bi ba'din khairah, yakni seharusnya para mukminin dan para mukminat itu menyangka terhadap dirinya sendiri, yang sebagian menyangka kepada sebagian yang lain, menyangkakan sebuah perkara yang baik. Wa qalu hadza ifkum mubin, dan mereka mengucapkan, hendaknya mereka mengucapkan bahwa ini hadisul ifki, ini merupakan sebuah kebohongan yang nyata. Ai kadzibun bayyinun, yakni sebuah kebohongan yang nyata. Fihi iltifatun anil khitab ai dhanantum ayyal usbah wa qultum. Di dalam ayat dhannal mu'minuna wal mu'minat itu merupakan iltifat dari waqi' khitab menuju waqi' ghaib. Maknanya ayat ini bagaimana sih? Wal makna kana yambahilakum bimujarradi sama'ihi antuhsinu adzanna fi ummil mu'minin wala tusiru alal amri al-qabih ba'da sama'ihi. Inilah. Maknanya adalah harusnya pribadi-pribadinya orang-orang yang beriman tatkala mendengarkan hadisul ifki itu mereka langsung sadar bahwa itu semua adalah sebuah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh seorang ummul mukminin. Wa qalu hadza ifkum mubin. Harusnya seorang mukmin kalau memang memiliki pribadi yang baik, iman yang baik, ini saya mengatakan bahwa hadza ifkum mubin, ini pasti merupakan cerita kebohongan yang jelas. Loh. Ini seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau dawuh, lah ini loh harusnya memang seperti itu. Artinya bagaimana? Dikatakan ngeriki didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau dawuh bahwa ini yuwajjihuna al-haqqu tabaraka wa ta'ala ila ma yanbaghi ayyakuna fi misli hadhil fitnah min siqatil mu'minina bi anfusihim wa bi imanihim. Allah Ta'ala itu menghadapkan kepada kita, sedang memfokuskan kepada kita perihal apa yang seharusnya dilakukan di dalam fitnah yang seperti ini. Berupa harusnya para mukmin itu memiliki kepercayaan yang besar terhadap dirinya dan juga imannya. Wa yadunnu bi anfusihim khaira wa yan'au bi anfusin an misli hadil ittihamati allati la taliqu bi mujtama'il mu'minin. Harusnya mereka kalau para mukminin, mereka jangankan memiliki prasangka yang buruk kepada Sayyidah Aisyah. Bahkan kepada antar sesama para mukminin saja mereka nggak pantas. Satu sama lain menyangka prasangka yang menggunakan dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah. Harusnya kalau itu terjadi di antara, jangankan kepada ummul mukminin, di antara kalian saja itu harus husnudon. Niki sekali lagi harus husnudon. Ini pribadinya para mukminin. Malah kalau kita belajar dari madhabnya Imam Asy-Syafi'i, dawuhnya Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau ada seorang perempuan itu hamil dan masih belum diketahui secara jelas ini dari mana, itu kalau dawuhnya Imam Asy-Syafi'i,
tidak boleh langsung tiba-tiba menghad kepada perempuan yang hamil. Karena ada kemungkinan, sekali lagi cuma alasannya beliau yang menyebutkan, karena ada kemungkinan seorang perempuan tersebut itu melakukan wati syubhat. Wati syubhat itu berarti melakukan sebuah perzinahan yang sifatnya karena syubhat. Mungkin gara-gara sapa iku mang jenenge semisal salah ya, bukan istrinya, dikira istrinya sehingga si perempuan ini jadi korban. Itu namanya wati syubhat. Ini saking husnudhoni sing jenenge Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau dalam madzhab lain beda lah. Kalau ada wanita hamil ya arahnya ya sudah jelas. Bon, itu ngoten nggih. Mulane wonten ngriki ngendikaken kana minal muqtadar qabla an tanzila al-manna'ah fil Qur'an an ta'tiya min nufusil mu'minina anfusihim fayurudduna hadzal kalam. Dawuhnya Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, ya inilah yang harus dimiliki oleh para mukminin, bahwa niki yang tatkala semua orang, dikala fitnah ini lagi gencar-gencarnya, lagi berdesis kuatnya, harusnya sembari mereka itu menunggu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fitnah ini, menyelesaikan tentang fitnah ini, harusnya para mukminin itu punya al-manna'ah. Al-manna'ah itu apa? Sebuah benteng, sebuah tameng bagi para mukminin. Harusnya memang mereka itu memiliki tameng, berupa tamengnya itu datang dari diri mereka sendiri, datang dari hati mereka sendiri, berupa mereka itu kalau memang merupakan orang yang mukminin, itu tidak mungkin, tidak pantas untuk menuduhkan hal yang seperti itu kepada kepada Sayyidah Aisyah. Mulane ngene bahasane beliau, fakana ala awwali udunin tasma'u hadzal kalam ala awwali lisanin yantiqu bihi ayyarfudahu. Maka harusnya awal kali telinga yang mendengar tentang hadisul ifki, kemudian juga awal kali lisan yang mengucapkan tentang hadisul ifki, harusnya yang pertama kali itu harus langsung ditolak. Di annallaha makana liyutalisa ala rasuli wa safwati min khalqih wa yaj'alu zawjatahu mahala syakkin wa tihamin fadlan an ramyiha bihadil syarimah al-basyi'ah. Karena Allah Ta'ala tidak mungkin ya mengotori, merusak kepada seorang rasulnya, seorang pilihannya dari makhluknya, sehingga menjadikan garwane beliau sebagai tempatnya keraguan-raguan, tempatnya dicurigai. Apalagi sampai dituduh seperti itu, malah mboten mungkin. Ya. Jadi ini sekali lagi dasarnya seperti itu. Wong mukmin itu nggak usah, kalau ada permasalahan fitnah seperti ini, harus punya al-manna'ah, sebuah tameng dari diri sendiri mereka, dari hati mereka sendiri, bahwa harus mengedepankan yang namanya husnudzon. Itu jangan ngarang ngono wong gawa gosip ngono kok malah dipercayai, itu sebuah hal yang sifatnya tidak mungkin. Cara bahasanya, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tuti'u qawlan bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang ini sekali lagi ini ya secara garis global ini ya. Kaidah awak dhewe. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza ja'akum fasikun. Kalau kalian semua itu didatangi oleh orang yang fasik, binaba'in, dengan sebuah cerita, fatabayyanu, maka kalian harus bertabayun. Tabayun itu apa? Minta kejelasan, minta kebenaran. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena jangan sampai kalian itu salah pemahaman, akhirnya kalian itu memahami secara salah,
kemudian kalian atas apalah yang telah kalian lakukan itu menjadi orang yang getun. Ya, niki kaidah umumnya ngoten. Jadi kalau datang orang yang fasik membawa sebuah cerita, kita harus tabayun. Oh, ngoten. Ini adalah al-manna, sebuah tameng utama dari kita para mukminin. Kalau belum ada kejelasan, ojo sesekali langsung percaya. Minimal mek dineng nih. Luwe apik maneh kalau ada berita yang seperti itu langsung ditolak. Wes, ngoten nggih. Wa qalu ay qabla ayanzila al-Qur'an bi bara'atiha hadza ifkum mubin. Ya harusnya memang ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Niki lho dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Beliau dawuh qauluhu laula laula adatun lil haddi wal hasi al mu'minun wal mu'minat li annahu jala fi hadil fitnah rijalun wa nisaun. Jadi ini loh, kenapa dalam ayat Al-Qur'an ini bahasanya al mu'minun wal mu'minat? Karena fitnah ini cara bahasanya viral, berdesis kencang, bukan hanya di kalangan para mukminin, orang-orang yang beriman laki-laki, tapi juga berdesis kencang kepada kalangan para mukminat juga. Sehingga dilanjutkan wal Qur'anu la yahussum ala dzannil khair bi rasulillahi aw bi zaujatihi wa innama dzannul khair bi anfusihim hum dan hadil masalah la taliqu bil mu'minin wa ma balika bi zaujati nabiyillahi wa rasulih. Niki balik-balik permasalahan teng wau bahwa hal ini loh sama sekali tidak pantas untuk disangkakan kepada antar sesama mukminin, apalagi hal ini mau disangkakan kepada sosok baginda Nabi, maksudnya sosok kepada istrinya baginda Nabi. Ini ngoten ya. Maka waqalu hadza ifkum mubin, harusnya mereka itu sudah berkata bahwa ini semua adalah kebohongan yang nyata sebelum turunnya ayat Al-Qur'an kepada mereka. Paham ya? Itu arti daripada laula id sami'tumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah wa qalu hadza ifkum mubin. Abaleni maneh murate ben ringkes ben amu paham mancep tenanan pemahamane. Laula id sami'tumuhu, andaikan, harusnya tatkala kalian semua itu mendengarkan tentang hadisul ifki dzannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairah, harusnya para mukminin dan para mukminat itu memiliki prasangka kepada diri mereka, memiliki sebuah prasangka yang baik. Sing husnudon, lek krungu barang-barang ngoten niku gak oleh langsung ngaran-ngarani niku mboten parah. Wa qalu hadza ifkum mubin. Dan harusnya mereka langsung berkata itu merupakan sebuah kebohongan yang nyata. Lho kudu husnudon temenan. Pun nggih, bahkan kalau kita melihat beberapa cerita, kalau dalam konsep fikihnya pun kan juga didhawuhaken ngoten. Orang yang mau menjadi saksi sebuah perzinahan itu harus benar-benar melihat masuknya kemaluannya si laki-laki kepada kemaluannya si perempuan, seperti masuknya napa iku jenenge bahasane napa anune celak mirwat sing digawe celak ngene, tongkatnya celak kepada wadah celak. Gak boleh langsung menuduh zina ketika melihat seorang laki-laki dan perempuan masuk ke kamar gitu tok langsung menuduh zina. Itu gak boleh. Itu bahaya. Satu itu. Bahkan dulu diceritakan ada seorang yang matur dumateng Kanjeng Nabi dalam keadaan ingin menghaturkan bahwa dia itu merupakan sosok yang pernah atau sudah melakukan zina. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi niku disowani lek ben salah ini tiang estri, orang perempuan. Ada seorang perempuan yang menghampiri Kanjeng Nabi, kemudian matur dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, sungguh kula niki merupakan orang yang telah melakukan zina. Kanjeng Nabi ya napa? Ora kok langsung
Iki ono wong wis jelas-jelas positif ngaku lho ya wisan. Iku Kanjeng Nabi mboten menghukumi langsung wis berarti ya langsung dihad mboten. Kanjeng Nabi malah jawab, kon niku gendeng dah. Kon niku gendeng itu artinya bukan kok menggendeng-gendengkan dalam rangka dia melakukan perkara tersebut, tapi itu loh mengflorkan. Ya, dia mengflorkan tindakan buruknya itu loh yang dikomentari oleh Kanjeng Nabi. Sehingga kemudian untuk yang kedua kalinya si perempuan ini mengatakan loh, asa estu Kanjeng Nabi kula niki manten zina, kula niki saged taubat napa mboten. Kanjeng Nabi jawabannya juga masih menolak cara bahasane ngoten. Mungkin saja kamu cuma sekedar sahakta, kalau nggak salah lafaz hadisnya seperti itu. Mungkin kamu cuma sekedar bersenggol-senggolan kulit saja, tidak berzina. Kemudian untuk yang ketiga kalinya, untuk beberapa kalinya, ketika seorang perempuan tersebut benar-benar menegaskan bahwa dirinya benar-benar berzina, baru Kanjeng Nabi meletakkan yang namanya hukum had zina kepada dia. Iki bukti bahwa seharusnya itu memang dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Harus punya prasangka yang baik. Sehingga waqalu hadza ifkum mubin. Andaikan belum turun ayat-ayat hadisul ifki, niscaya orang mukmin ini sudah punya pondasi bahwa ini semuanya adalah hal yang nggak mungkin. Penuduhan kepada sama mukmin saja nggak boleh. Cara di dalam hadisnya dingendikaken teng hadis lintu dingendikaken kafa bil ismi kadiban ayyuhdisa kullama sami. Dongane kafa bil ismi kadiban ayyuhdisa kullama sami. Artinya nopo cukup sebagai dosa tatkala seseorang itu dosanya maksudnya dosa kebohongan. Tatkala seseorang itu menceritakan semua perkara yang dia dengar. Ayyuhdisa kullama sami. Pokoknya awakmu krungu apa titik langsung mbok critakne, krungu apa titik mbok critakne. Itu dosa, Pak. Berita-berita yang kamu belum bisa mempositifkan tentang itu kebenarannya atau tidak, itu kamu berdosa kalau langsung ceritakan. Jadi aja sampai sing jenenge berita itu kurang ngerti positif apa ora langsung di-share nang grup, langsung di-share langsung. Jangan. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhdisa kullama sami. Cukup sebagai dosa, sebagai bohong bahwa seseorang itu menceritakan setiap perkara yang dia dengarkan. Bon, ingatkan. Lanjut. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Laula ja'u alaihi, surat An-Nur ayat 13. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, hendaknya mereka yakni golongan para orang-orang yang menuduh zina usbah, orang-orang yang menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah, hendaknya mereka itu mendatangkan atas hadisul ifki itu dengan 4 saksi. Aisyah haduhu, 4 saksi yang bersaksi tentang hadisul ifki. Sehingga fa idlam ya'tu bisyuhada'i, apabila mereka tidak menghadirkan para saksi-saksi, fa ulaika indallahi humul kadzibun, maka mereka di sisinya Allah, yakni secara hukumnya Allah, mereka lah adalah orang-orang yang berbohong. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tanggeriki ingin akan mati.